Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat menuntut ilmu. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu zaman dinul Islam. Rekan-rekanku sekalian, saya atas nama Rudianto dari Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo mendapatkan tugas dari dosen pengampu, yaitu Dr. Khairiyah MPDI. Kami para mahasiswa mendapatkan 5 soal. Yang pertama tentang batasan-batasan seseorang anak mendapatkan pendidikan. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa seseorang anak itu mendapatkan pendidikan, layak mendapatkan pendidikan di usia 5 tahun. Ada yang bilang 5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Kalau dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seseorang anak itu mendapatkan pendidikan dari usia dia semenjak lahir hingga proses pendidikan itu hingga usia 24 tahun. Maka itu adalah dikatakan proses pendidikan. Setelah usia 24 tahun, maka pendapat Ki Hajar Dewantara, anak ini mengembangkan pola pikirnya untuk melaksanakan hasil dari pendidikan sebelumnya, dari usia semenjak lahir hingga usia 24 tahun. Menurut hadis Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin. Atau yang kedua, Thalibul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya Allah telah memerintahkan kita, sebenarnya bukan hanya umat muslim tapi seluruh umat manusia diperintahkan agar menuntut ilmu, mulai semenjak lahir hingga maut, memisahkan atau memberhentikan kita untuk menuntut ilmu. Pertanyaan yang kedua tentang definisi media. Menurut Heini, media berasal dari kata medium atau bentuk jamak dari medium, yang artinya adalah definisi medium artinya adalah suatu perantara terjadinya sesuatu komunikasi antara si pembawa kepada si. Sedangkan menurut Kritikos, media adalah suatu komponen komunikasi, penyampaian berita atau pesan dari komunikator kepada komunikasi. Sedangkan menurut Suryani, media adalah suatu alat yang berfungsi sebagai penyampaian berita dari si pembawa berita kepada penerima, dengan tujuan membangkitkan semangat, membuat siswa semakin bergairah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, sehingga proses belajar semakin sangat efektif hingga sesuai dengan informasi yang didapatkan oleh pendidikan apa saja yang bisa dilaksanakan atau diterima di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah media pembelajaran termasuk teks seperti buku cetak, buku cetak dan teks proyeksi. Yang kedua, media audio seperti rekaman dan pemutar audio. Yang ketiga, media visual atau memanfaatkan gambar. Gambar bisa menggunakan media-media sosial yang kita miliki atau aplikasi-aplikasi yang lain. Media manusia. Nah, media manusia ini adalah proses pembelajaran di mana pembelajaran itu diberikan oleh seorang guru atau sebagai suri tauladan yang dicontohkan sehingga siswa atau si penerima itu dapat mengikuti apa yang telah diberikan contoh oleh seorang guru atau yang memberikan pesan. Yang ketiga, pokok-pokok kurikulum pendidikan agama Islam meliputi yang A, hubungan manusia dengan Allah, yang B, hubungan manusia dengan manusia, dan C, hubungan manusia dengan alam. Mahasiswa diperintahkan untuk mengaplikasikan antara tiga hubungan tadi.
yang A, B, dan C. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Aplikasinya dengan cara apa? Yaitu dengan cara ibadah. Ada rukun Islam, yaitu bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan yang kedua, antara hubungan manusia dengan manusia itu adalah berhubungan dengan syariah yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia. Misalkan hubungan seseorang dengan tetangganya, atau memberikan pinjaman ke tetangga, memberikan bantuan, atau secara langsung bersikap kepada sesama manusia. Sedangkan yang C, yang ketiga, adalah hubungan manusia dengan alam. Tentunya manusia sangat membutuhkan alam. Energi yang kita butuhkan itu pada alam, makan, kebutuhan sehari-hari itu membutuhkan alam. Maka sewajarnya untuk manusia hubungan dengan alam terus baik. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan sehingga tidak terjadi longsor atau membuat terjadinya suatu kebakaran dan sebagainya. Yang keempat adalah menjelaskan pengembangan model pendidikan Islam yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem. Metode pemecahan masalah rasional untuk menganalisis proses pendidikan dan menjadikannya lebih efektif. Artinya apa? Suatu proses pendekatan ini memang harus dibutuhkan, di mana proses ini setelah dilaksanakan maka proses pendidikan itu akan ada yang namanya evaluasi tentang apa yang memang dibutuhkan pada saat proses pendidikan itu, terus kendala-kendalanya apa, misalnya masalahnya apa, dan nantinya akan ada proses pemecahan masalah dalam setiap pendidikan atau dalam proses atau dalam sistem tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin demikian video yang bisa saya buat untuk berkenaan menyelesaikan memenuhi tugas dari ujian akhir semester. Saya Rudianto dari Pendidikan Agama Islam Institut Ahmad Dahlan Provinsi. Sekian, saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.